Lalu nggak usah juga minder kalau misalnya ini loh, antara pendek dan tinggi. Coba kalau misalnya nggak ada. Bercanda. Ada gunanya. Ada gunanya. Ada gunanya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pastor Andi Simon ngakak habis. Sedang sampaikan pesan apa ya? Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan terkait dengan judul ini, mari kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 10 berkata, hamba Tuhan ini turun ke bawah. Dia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Oke, ini bisa bermacam-macam. Caranya mungkin aneh, tidak biasa. Tetapi kita anggaplah hamba Tuhan ini mendoakan. Kembali, kita tidak perlu mempertajam perbedaan. Kita bersatu dalam kesamaan, yaitu tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Tangan, kaki, organ tubuh yang berbeda, jangan harap sama. Satu tangan saja ada 5 jari, dan jangan harap sama. Masing-masing ini berbeda. Dan yang paling pendek ini apa, jempol apa kelingking ya? Jempol deh. Sekalipun dia paling pendek, Bapak Ibu, jangan kau remehkan. Hari-hari ini banyak dipakai untuk kirim WhatsApp, banyak dipakai untuk menguatkan orang. Jangan dipakai untuk jelekin orang. Jangan dipakai untuk menghasut mufakat yang jahat. Hati-hati dengan jempolmu. Jangan minder meskipun agak-agak pendek. Fungsinya beda, bro and sis. Lalu nggak usah juga minder kalau misalnya ini loh, antara pendek dan tinggi. Coba kalau misalnya nggak ada kelingking. Kelingking buat apa? Kelingking buat bercanda. Ada gunanya. Ada gunanya. Ada gunanya. Ada gunanya. Jadi yang tinggi nggak usah sombong, yang pendek juga nggak usah minder. Ada gunanya. Jadi nggak usah harap sama. Nggak usah harap sama, ada gunanya. Coba misalnya si jempol protes sama si kelingking. Gimana dong? Nggak usah saling protes. Semua ada gunanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan atau ulasan dari Pastor Andi Simon. Beliau memberikan penjelasan ketika Rasul Paulus melayani di mana ada seorang yang jatuh dari jendela oleh karena ngantuk dan akhirnya mengalami kematian. Ketika Rasul Paulus turun ke bawah, maka Rasul Paulus pun memiliki cara yang tanda petik aneh, tidak biasa. Kenapa? Karena sebelum seorang pemuda yang bernama Eutikus ini bangkit dari antara orang mati, Rasul Paulus merebahkan diri di atas tubuh Eutikus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa ini jelas terlihat bahwa Rasul Paulus dalam menangani Eutikus dan tentunya nanti bangkit oleh karena kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi Rasul Paulus menanganinya dengan cara yang unik, dengan cara merebahkan dirinya di atas tubuh dari Eutikus. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa cara itu bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang kaku. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu Saudara mencoba meneliti
baik itu dari para rasul senior seperti Rasul Petrus, tidak pernah menyembuhkan dengan cara merebahkan dirinya di atas tubuh seorang yang sakit atau seorang yang mati. Demikian juga selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di dunia ini, tidak pernah mempraktikkan cara yang sama merebahkan diri di atas tubuh seorang yang mati. Tidak ada Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menangani seorang Eutikus yang sudah tidak bernapas, yang sudah mati, dengan cara merebahkan dirinya di atas tubuh dari pemuda tersebut. Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus dengan caranya membangkitkan Eutikus dari kematian dengan kuasa Allah ada pernah dilakukan oleh para rasul atau Yesus sendiri? Jawabannya tidak ada. Apakah dengan demikian kita mengambil sebuah konklusi cara penyembuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus sesuatu yang salah, menyimpang dan menyesatkan, tidak alkitabiah? Bukti konkret yang kita perhatikan dalam kitab-kitab Injil, di mana paling tidak ada dalam 2 peristiwa. Baik itu pemuda di Nain, dia mendekati usungan mayat itu, dia berkata, "Hai pemuda, bangunlah." Ketika berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur, Lazarus, keluarlah. Tidak pernah ada merebahkan diri di atas mayat dari orang yang sudah mati. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya melihat orang-orang yang kontra selama ini terkait dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon selalu memojokkan Pastor Andi Simon dengan cara karena ditepuk-tepuk atau karena ada yang sampai terjatuh oleh karena lawatan kuasa Roh Kudus. Mereka sebut itu energi lain. Bahkan kalau kita melihat nanti di kisah para rasul, Rasul Petrus hanya dengan bayangannya, orang-orang yang ditaruh di jalan raya yang kena bayangan itu mengalami kesembuhan. Apakah dengan demikian kita mau berkata bahwa Petrus membelokkan orang-orang yang mengalami kesembuhan itu dari Tuhan kepada bayangannya? Tentu tidak. Maka di dalam kisah para rasul jelas terlihat bahwa Rasul Paulus juga pernah dengan kain maupun sapu tangan yang dipakai Rasul Paulus, orang-orang yang dirasuk setan lepas, yang sakit sembuh. Apakah pernah Yesus mengajarkan kepada Petrus atau Petrus memberitahukan kepada Paulus bahwa kalau menyembuhkan harus pakai bayangan, atau harus pakai kain, atau harus pakai sapu tangan? Tidak ada. Tuhan bisa mengkhususkan sesuatu mau dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, tetapi dengan satu catatan, warning, peringatan yang keras dan tegas. Jangan pernah memberhalakan, jangan pernah mempertuhan, jangan pernah menyerongkan diri kita dari Tuhan kepada sarana atau media atau cara apapun. Semua itu tidak ada apa-apanya kalau bukan kuasa dan pengurapan Roh Kudus, kalau bukan exousia, kalau bukan dunamis yang ada di sana. Ini jelas Bapak Ibu Saudara ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan penjelasan. Memang kelihatannya cara dari Rasul Paulus aneh, tidak biasa, dengan merebahkan diri di atas tubuh dari Eutikus yang telah mati atau meninggal. Pastor Andi Simon berkata, jangan mempertajam perbedaan. Mari kita bersatu dalam kesamaan. Kesamaannya apa? Kita sama-sama tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepala dari tubuh itu, yaitu gereja atau jemaat. Beliau memberikan contoh bahwa tangan dengan kaki memiliki fungsi yang berbeda. Tidak boleh tangan mengambil alih fungsi kaki. Tidak boleh kaki mengambil alih fungsi tangan. Kalau sampai hal itu terjadi, akan terjadi kekacauan. Maksud dan tujuan dari tubuh kita tidak akan tercapai ketika tangan berperan sebagai kaki atau kaki berperan sebagai tangan. Yang benar adalah biarlah tangan berfungsi sebagai tangan, biarlah kaki berfungsi sebagai kaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
yaitu Roma 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kebenaran firman Tuhan pun memberikan penegasan kepada kita. Bahkan kalau kita bandingkan nanti di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Di sana makin jelas terlihat ada 9 karunia yang berbeda-beda, tapi dikerjakan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Ada karunia hikmat, ada karunia pengetahuan, ada karunia bernubuat, ada karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia mujizat, karunia kesembuhan, dan lain sebagainya. Tiap-tiap orang, minimal kita tubuh Kristus gereja Tuhan, termasuk jemaat, pastor, penatua, gembala, pendeta, semuanya kita diberikan Roh Kudus karunia sesuai dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi jangan salah ya. Karunia itu diberikan kepada kita sesuai dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Bukan sesuai dengan maunya kita. Kalau kita mau berdoa meminta tambahan karunia, silahkan. No problem, tidak ada masalah. Tapi mari kita memfungsikan karunia yang telah Roh Kudus berikan kepada kita secara optimal, maksimal, efektif, efisien, dengan maksud dan tujuan untuk membangun tubuh Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus, sekaligus untuk menunjukkan bagi dunia bahwa kuasa dari Tuhan yang bekerja melalui karunia itu dapat mempermuliakan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu orang-orang yang suka mencampuri urusan orang lain, mencampuri bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan penghakiman, bahkan tuduhan-tuduhan sesat, penipu, palsu, dan lain sebagainya, sudah saatnya stop, berhenti sebenarnya dari para pendeta, penatua, gembala, pastor, bahkan bagi tubuh Kristus. Mari kita berkolaborasi, saling melengkapi dengan karunia yang berbeda-beda untuk sungguh-sungguh membangun tubuh Kristus menuju kesempurnaan dalam Kristus. Jangan kita fokus sibuk mencampuri karunia orang lain. Kalau karunia itu bekerja efektif, efisien, optimal, maksimal, mau tiap hari, mau tiap jam, mau tiap menit, mau tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, atau sepanjang tahun, urusan Roh Kudus. Tugas kita adalah setia untuk melakukan apa yang menjadi karunia kita. Bukankah firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja. Kita lakukan bagian kita, maka Tuhan lakukan bagiannya. Tuhan berjanji menyertai. Bahkan dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru. Mereka akan menumpangkan tangan kepada orang sakit sembuh, dan lain sebagainya. Nah, ketika para rasul pertama mereka pergi memberitakan Injil, maka Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya, apa yang dijanjikan oleh Yesus bukan hanya janji gombal. Karena janji Allah adalah janji yang dapat dipercaya, janji yang dapat diandalkan, bukan pendusta, bukan pembohong.
Ketika Yesus berkata, aku menyertai kau senantiasa sampai kepada keseluruhan zaman, dia turunkan Roh Kudus sebagai dunamis, kuasa yang besar bagi tubuh Kristus, gereja Tuhan, dengan tujuan untuk memuliakan Kristus dan untuk mendemonstrasikan kuasanya melalui potensi, karunia, talenta, panggilan kita yang berbeda-beda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Pastor Andi Simon memberikan penegasan begini. Kita punya tangan dan punya kaki. Tangan punya fungsi yang berbeda dengan kaki. Kaki punya fungsi yang berbeda dengan tangan. Bahkan beliau menjelaskan organ-organ tubuh kita berbeda satu dengan yang lain. Satu tangan saja ada 5 jari. Masing-masing punya fungsi yang berbeda, bahkan bentuk yang berbeda. Kelima jari kita ini, Bapak Ibu Saudara, sampai Pastor Andi Simon, belum pernah saya lihat selama berkhotbah tertawa terbahak habis seperti itu. Tapi bukan menertawakan firman Tuhan, melecehkan, meremehkan, merendahkan, memandang sebelah mata firman Tuhan, tidak. Karena ada kelucuan dengan ilustrasi yang beliau buat melalui jari tangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang unik sekali. Rasul Paulus membongkar satu rahasia pengertian pemahaman yang mendalam dengan contoh yang praktis dari organ-organ tubuh kita. Satu tubuh banyak anggota dan masing-masing anggota memiliki fungsi peran yang berbeda-beda. Semua fungsi itu ketika berfungsi masing-masing sesuai dengan fungsi masing-masing, maka tercapailah tujuan daripada pikiran kita, hati kita, hidup kita sebagai satu pribadi yang Tuhan percayakan hidup di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jari ini memang benar yang dikatakan tadi, bisa didiskusikan mana yang lebih panjang antara ibu jari dengan jari kelingking. Tapi kelihatannya ibu jari, kata beliau ya. Ibu jari ini jangan pernah dilecehkan, ini ibu jari. Beliau mengatakan ibu jari ini seringkali pakai handphone Android, mengirim WhatsApp, langsung cepat ini ibu jari. Ketika WhatsApp dikirimkan dan isinya adalah firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, maka jadi berkat. Tapi jangan lupa bisa juga nanti WhatsApp yang sama dikirim untuk menghasut, menghakimi, menuduh sesat, palsu dan lain sebagainya. Mari kita manfaatkan jari kita ini untuk tujuan yang positif. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Saya mau sampaikan kepada kita, ada ilustrasi dan ini menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi saya. Pernah terjadi perselisihan di mana masing-masing jari ini yang merasa diri hebat menonjolkan diri masing-masing. Saya ambil ini istilah diri ya, jari-jari ini. Keempat jari-jari ini menyombongkan diri. Dan yang kelingking ini berdiam diri, Bapak Saudara. Ibu jari berkata, kalian jangan macam-macam. Saya ini paling top, paling hebat, paling super. Kenapa? Ya memang kalau mengatakan top nggak pernah begini. Kalau begini biasanya melecehkan orang. Top, hebat, mantap, top, hebat, super. Gak pernah juga begini, super, gak pernah. Jadi dia merasa paling top, paling terkenal. Saudara tidak mau kalah, ini jari telunjuk. Jari telunjuk berkata apa? Ibu jari, kamu bisa top, tapi saya yang lebih hebat. Apa kehebatanmu? Saya yang paling jenius, paling pintar, menyaingi Albert Einstein. Apa dia selalu mengatakan demikian? Ketika di kelas, siapa yang bisa jawab kata guru? Ini langsung tunjuk tangan. Lebih pintar. Tidak kalah ini yang jari tengah. Ibu jari, kamu bisa top. Jari telunjuk, kamu bisa pintar. Jangan salah. Aku yang paling tinggi dari kalian semua. Aku yang paling tinggi. Kalian semua di bawah ketiak saya. Karena saya paling tinggi. Lihat ini, paling tinggi kan jari tengah. Dia menyombongkan diri dengan dia paling tinggi. Dicontohkan, kalau naik mobil nanti kalian di bawah ketiak saya semua. Apalagi mobilnya ngering, penuh penumpang. Kalian di bawah ketiak saya karena saya lebih tinggi.
menyombongkan diri. Baru setelah ibu jari bilang top, jari telunjuk bilang paling pintar, cerdas, jenius, baru jari tengah berkata, aku paling tinggi, tidak kalah juga. Datangi jari manis. Jari manis berkata, kalian boleh top, boleh jenius, boleh tinggi, saya yang paling kaya, saya konglomerat. Apa dasarmu berkata demikian? Kalau orang menyematkan cincin, biasanya di jari manis. Saya paling kaya. Datanglah ini yang paling kecil, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu apa yang mau dilebihkan. Dia tidak tahu apa yang mau dia banggakan. Karena apa? Kalian mah boleh top, jenius, tinggi, kaya, konglomerat. Saya mah orang yang paling menderita. Kenapa orang paling menderita? Diistilahkan orang ya, ini kan ilustrasi. Akulah yang paling menderita. Emang kenapa kamu? Kok nasibmu mengerikan, menjadikan begitu? Iya, orang-orang pada marah. Dia pukul meja. Puk! Yang kejepit duluan adalah saya. Orang gagal kupingnya, yang masuk mana? Nggak mungkin ini. Nggak mungkin, Bapak Saudara. Yang masuk mantap adalah ini. Orang lagi terganggu hidungnya, nggak mungkin jari telunjuk. Apalagi ibu jari. Tidak mungkin jari tengah, jari manis. Biasanya yang masuk apa? Mantap, inilah yang membuat Pastor Andi Simon sampai tertawa habis. Sampai begitu dia kan, begini tadi. Saudara dikasih Tuhan. Dengarkan baik. Kelihatannya kan diremehkan. Tidak ada papanya. Yang udah paling kurus, paling kecil. Orang marah-marah, langsung dia yang duluan kejepit. Gak pernah orang memukul meja begini. Tapi begini. Dia kejepit, kesakitan duluan. Tapi jangan lupa. Jari kelingking ini gambaran dari orang yang rendah hati. Rela menderita demi kebenaran. Saudara, apa kelebihan daripada jari kelingking? Dengarkan baik. Saya punya keyakinan ketika kita nanti masuk surga, kita akan sujud menyembah Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Ketika kita menyembah Dia, kita mengangkat tangan begini. Mana yang di depan? Yang di depan yang mana? Jari kelingking, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Mari kita menjadi orang yang rendah hati. Salah satu ciri orang rendah hati adalah kita menghargai keperbedaan karunia yang Roh Kudus berikan. Karena semua karunia itu tidak pernah punya tujuan jahat. Tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Untuk membawa kesaksian lewat unity. Kesatuan tubuh Kristus yang mana memiliki karunia berbeda-beda. Saling melengkapi. Bekerja sama satu dengan yang lain. Untuk membangun tubuh Kristus. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.